Halo, berjumpa lagi dengan saya, Marisa, di modul 8 mengenai production cycle. Nah, untuk modul 8 kali ini, kita akan membahas mengenai siklus produksi, di mana siklus produksi ini adalah sangat penting dalam suatu proses bisnis pada saat kita memproduksi barang yang kita terima dari supplier, baik itu bahan mentah ke bahan jadi, ataupun packaging dari bahan yang sudah setengah jadi. Nah, diharapkan setelah Anda menonton video dari modul 8 ini, Anda dapat membuat data flow diagram sederhana khususnya untuk production cycle. Nah, untuk production cycle ini, production cycle kita ada beberapa yang harus diperhatikan. Misalnya di sini adalah struktur organisasi dari mulai Chief Executive Officer, di mana kita bisa lihat di sini untuk production itu masuknya di bagian logistik, yaitu ada receiving, storage, production sendiri, dan juga shipping pada saat pengirimannya. Nah, untuk production cycle documentation sendiri, nah apabila Anda ingin membuat data flow diagram untuk production cycle, nah kita mesti lihat di sini prosesnya. Yang pertama itu ada determine production requirement, sehingga di proses ini kita mendefine dulu kira-kira apa sih produk yang akan kita produksi gitu ya. Nah, biasa kita melihat dari tren yang bulan-bulan sebelumnya, kemudian juga melihat siklus produksinya seperti apa, berapa lama sekali produksi, kapasitas produksinya berapa lama. Nah, itu kita bisa melihat dari laporan-laporan produksi, kemudian barang-barang apa sih yang paling diminati konsumen sekarang. Nah, di sini untuk diagram rincinya, kalau kita ingin membuat rincinya, itu ada yang pertama 1.1 adalah action new product notification. Jadi di sini adalah kebutuhan produksinya kira-kira untuk produk baru itu seperti apa, karena kalau produk baru ini kan otomatis belum pernah nih diproduksi sebelumnya, sehingga butuh lebih detail tentang spesifikasinya dan juga tahapan prosesnya seperti apa supaya produk yang dibuat itu benar-benar sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian juga di sini yang proses keduanya adalah menghitung kebutuhan dari produksi sendiri. Nah, di sini biasanya ada namanya bill of material, di mana bill of material ini berisi detail tentang material yang dibutuhkan untuk proses produksi. Jadi kita juga menghitung biayanya seperti apa di awal, bahan-bahannya itu apa saja. Nah, ini di proses 1.0 ini. Sehingga di proses 1.0 ini menjadi sangat penting karena ini adalah kunci dari penentuan proses produksi itu sendiri. Kemudian setelah kita tahu detailnya apa sih yang mau kita produksi, kemudian kira-kira kebutuhan bahannya seperti apa, apakah kita sudah mendapatkan bahan-bahan tersebut dari supplier yang tepat atau tidak. Nah, apakah bahan-bahan yang didapat itu ada yang kurang kualitasnya atau semuanya sudah oke. Nah, itu di determine production requirement. Proses kedua adalah plan production cycle, di mana di proses kedua ini kita mulai merencanakan tentang siklus produksinya mau seperti apa. Jadi yang pertama tentunya meng-create production schedule. Misalnya apakah setiap hari ada shift-nya, misalnya production yang pagi karena kita mau produksi roti misalnya, kita akan mulai pabrik jalan di jam 8 pagi misalnya. Proses produksi memakan waktu kira-kira 1 jam untuk 1000 roti. Taruhlah seperti itu permisalannya. Nah, ini adalah dia juga mengatur tentang karyawan yang bertugas di proses produksi tersebut. Shift-nya bagaimana. Nah, ini terkait dengan siklus HR yang sebelumnya ya, tentang pengaturan pekerjaan karyawan. Nah, kemudian di sini ada pada saat kita ingin merencanakan produksi, selain kita menentukan siklusnya, kita juga menentukan materialnya. Jadi dari bill of material yang di proses pertama, kita melihat yang untuk proses produksinya akan dimulai, butuh materialnya apa sih? Nah, dia akan mengidentify di sini. Jadi kalau di proses 2.0, kalau kita mau detailkan, itu ada namanya identify material requirement, tentang kebutuhan material apa sih yang di proses produksi yang bersangkutan. Kemudian, nah yang ketiga ini adalah tahapan pada saat kita melakukan proses produksi itu sendiri. Jadi produce the product. Jadi kita sudah merencanakan dari awal mau bikin apa sih, kemudian kita merencanakan schedule-nya, dan ini adalah eksekusinya, proses produksinya dimulai. Jadi yang di produce the product ini kita juga bisa pecah menjadi dua. Misalnya yang pertama, assemble required resources. Jadi kita melihat kita untuk memproduksi satu produk ini, misalnya kayak tadi roti, berapa mesin sih yang kita perlukan. Nah, urutannya seperti apa? Nah, itu di sini.
Kemudian execute production schedule. Nah, kita mengikuti jadwal produksi yang sudah kita buat di proses sebelumnya di sini, sehingga jelas gitu loh, schedule-nya pada tahapan pertama dari terigunya diubah menjadi apa, kemudian baru terakhirnya dikasih topping dan segala macem, kemudian siklusnya juga shiftingnya jelas, jam berapa mulai, jam berapa selesai, kemudian hasil produksinya yang high quality dan low quality mungkin dipisah tray-nya seperti itu. Jadi itu adalah tahapan proses produce the product. Nah, sampai sini tentang produksinya. Kemudian yang terakhir adalah tentunya kita harus menghitung nggak cuma biaya-biaya untuk materialnya aja, tapi juga cost dari whole cost production-nya ya. Jadi ada namanya product costing. Jadi kita menentukan harga produknya berdasarkan biaya-biaya yang kita keluarkan selama proses produksi itu berlangsung. Nah, biasanya di sini ada yang namanya fixed cost dan variable cost. Jadi kalau kita sebut fixed cost itu adalah biaya yang memang sudah tetap pasti ada. Kalau yang variable cost itu biaya-biaya yang bisa berubah-ubah ada atau tidak, tergantung kebutuhan dari prosesnya itu sendiri. Nah, misalnya di sini ada calculate cost dan record cost. Jadi ada proses penghitungan dan juga ada proses pencatatan. Kira-kira seperti itu untuk siklus secara generalnya. Nah, ini adalah dokumen-dokumen yang kita gunakan di production cycle. Yang pertama itu purchase order. Kenapa kita butuh purchase order? Purchase order kan pembelian gitu ya. Nah, expenditure cycle mengeluarkan purchase order untuk supplier. Nah, purchase order itu sendiri juga harus diterima oleh bagian produksi. Kenapa? Karena bagian produksi supaya tahu, barang apa sih yang diorder ke supplier dari bagian pembelian atau procurement. Nah, setelah itu mereka mulai bisa menyiapkan ancang-ancang rencana proses produksinya seperti apa ketika barang tersebut sudah datang dan kapan barang tersebut diestimasi akan datang. Kan biasa di purchase order ada estimasi tanggal datangnya tanggal berapa. Nah, kemudian ada juga bill of material. Nah, di sini yang pada saat kita menentukan schedule produksinya, kita harus membuat bill of material sehingga jelas materialnya apa sebelum proses produksi dimulai. Kemudian detail kebutuhan raw material, karena raw material itu kan sangat detail ya, dan bisa jadi suppliernya nggak cuma satu, bisa beberapa, sehingga harus didetailkan lebih lanjut. Nah, kemudian pada saat proses produksi itu berlangsung, kita membutuhkan dokumen yang kita sebut dengan work order. Nah, work order ini menjadi penting. Kenapa? Karena pada saat kita mengeluarkan work order, berarti itu adalah proses dimulainya dari proses produksi itu sendiri. Nah, jadi di sini ada isi tentang berapa kuantiti yang akan diproduksi dan juga apa saja sih bahan-bahan yang dibutuhkan untuk satu proses produksi itu berlangsung. Jadi kayak surat perintah kerja, oke, kalian boleh mulai dengan bahan-bahan seperti ini. Itu work order.